Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 5 Mei tahun 2024 adalah hari Minggu Paskah ke-6. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 10 ayat 25 sampai 26, dilanjutkan dengan ayat 34 sampai 35 dan ayat 44 sampai 48. Sekali peristiwa, ketika sampai di kota Kaisarea, Petrus masuk ke rumah Kornelius. Kornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di dekat kaki Petrus, ia menyembahnya. Tetapi Petrus menegakkan dia dan berkata, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Allah dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Ketika Petrus sedang berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang beriman dari golongan bersunat yang waktu itu menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu Petrus bertanya, "Bolehkah mencegah orang-orang ini dibaptis dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita?" Maka Petrus menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian orang-orang itu meminta kepada Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Yohanes bab 4 ayat 7 sampai 10. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah,
tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai silih dosa-dosa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 17. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Paskah dan semangat saling mengasihi. Pada hari Minggu Paskah ke-6 ini, Gereja mengajak umat beriman menghayati bahwa selain sebagai peristiwa kebangkitan, Paskah juga mendorong sebuah perutusan yang harus dijalankan. Bacaan-bacaan kitab suci hari ini menjelaskan bahwa tugas itu adalah mewartakan semangat saling mengasihi. Semangat ini ditujukan kepada siapapun, kapanpun dan dimanapun, serta dengan cara apapun. Ini pesan kunci hari ini. Semua yang merayakan Paskah wajib mewartakan semangat saling mengasihi. Saudaraku terkasih, Injil pada hari ini berbicara tentang pesan Yesus kepada para murid-Nya menjelang perjalanan kembali kepada Bapanya di surga. Pokok pesan itu adalah pesan untuk saling mengasihi.
terdapat sekitar 6 poin tentang pesan ini. Pertama, sama seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Bahwa dasar dari ajakan untuk saling mengasihi adalah kasih Bapa atas diri Yesus dan kasih Yesus atas kita. Atas dasar itu, semua wajib saling mencintai. Kedua, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, sama seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Artinya, orang yang taat kepada Tuhan, ia akan mengalami kasih Allah Bapa dan Putera, tinggal dalam kasih Allah. Ketiga, semua ini kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku tinggal di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Artinya, kalau orang saling mengasihi, ia akan selalu bersukacita menurut sukacita Allah dan sukacitanya menjadi penuh. Keempat, inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Artinya, orang wajib saling mengasihi karena Tuhan sudah selalu lebih dahulu mengasihi kita. Berkorban nyawa bagi orang lain selalu merupakan kasih yang paling besar. Kelima, aku tidak lagi menyebut kamu hamba, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Artinya, semangat mengasihi tidak pernah menganggap orang lain lebih rendah, tetapi selalu diperlakukan sebagai saudara. Keenam, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Artinya, berkat kasih itu, Allah memilih dan menetapkan kita untuk pergi melakukan kebaikan, yaitu menghasilkan kasih. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan pertama dari Kisah Para Rasul menambahkan bahwa kasih itu selalu untuk semua orang tanpa membedakan. Saat Kornelius tersungkur di depan Petrus, Petrus akhirnya terbuka hatinya dan berkata, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan mengamalkan kebenaran berkenan padanya." Petrus menjelaskan secara terbuka kepada orang Israel bahwa kasih Allah itu selalu terbuka untuk semua yang percaya dan melakukan kebenaran. Tidak lagi hanya untuk bagi Israel. Baginya, karunia Roh Kudus juga diperuntukkan bagi bangsa lain yang menerima Allah dan melakukan kebaikan. Bahkan Yohanes dalam bacaan kedua menambahkan pula beberapa poin bahwa kita harus saling mengasihi
karena itu tanda bahwa kita berasal dari Allah. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan orang yang mengasihi Dia berasal dari Allah. Bahwa untuk menunjukkan bahwa kita sungguh berasal dari Allah atau mengimani Allah, hal itu hanya bisa ditunjukkan melalui mengasihi orang lain. Kalau kita tidak mampu mengasihi, itu tanda bahwa kita tidak mengimani Allah dan tidak mengenal Dia. Tanda nyata Allah yang mengasihi adalah Yesus Kristus yang hadir di tengah-tengah kita. Yesus Kristus Putranya yang diutus bagi kita untuk perdamaian atau penyelamatan, itulah tanda nyata kehadiran kasih Allah. Ketiga bacaan kitab suci di hari Minggu Paskah ke-6 ini terpusat pada satu pesan tunggal yang sangat kaya, yakni panggilan dan dorongan untuk saling mengasihi. Hanya melalui mengasihi, kita mengenal Allah, memperkenalkan Allah dan sungguh merayakan Paskah. Paskah itu memiliki makna, nilai dan pengaruh jika kita lebih bersemangat lagi mengasihi. Semoga demikian. Amin.